Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Mari kita berdoa untuk menyiapkan diri kita mendengarkan renungan singkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk hari yang indah, penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Biarlah pada pagi hari ini kami mendengarkan firman Tuhan yang menjadikan kekuatan baru, berkat yang baru pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita pagi hari ini kesetaraan, diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 25 sampai 33. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu, apa sebabnya kamu memanggil aku?" Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan, dan ia berkata, "Kornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu." Perjumpaan dengan orang yang tepat adalah salah satu pendorong kemajuan kita. Pemenang Nobel Perdamaian 1952, Dr. Albert Schweitzer berkata, "Ada saatnya semangat kita pudar, tetapi kemudian menyala kembali karena perjumpaan dengan seseorang." Betapa kita sepatutnya berterima kasih kepada orang-orang yang telah menghidupkan kembali jiwa kita itu. Tuhan menyiapkan perjumpaan antara Kornelius dan Petrus. Semua faktor waktu, tempat, kejadian, pengalaman ikut mendukung perjumpaan dua pribadi yang belum saling mengenal itu. Bahkan sebelumnya, Tuhan mengikis lebih dulu rasa superior Petrus. Mengapa? Keduanya sudah harus dalam posisi setara. Kalau perlu, yang satu menegakkan yang lain seperti yang dilakukan oleh Petrus. Setara sebagai manusia, saling menghormati dan mampu melihat kelebihan masing-masing. Begitulah ujung dari perjumpaan mereka. Bersatunya dua kubu kekristenan perdana Yerusalem dan Kaisaria. Tuhan itu perancang ulung perjumpaan antara manusia yang berbuah kemajuan. Syaratnya adalah kesetaraan, bukan
ketimpangan akibat kencongkakan, superioritas, dan penindasan. Harus sama-sama serba saling menegakkan harga diri, saling membangunkan kepercayaan diri, saling mengangkat pujian, penghargaan, dan rasa hormat, saling memberi kesempatan, saling percaya, ada kebaikan pada masing-masing. Kesetaraan adalah induk dari kemajuan bersama. Mengapa tak kita terapkan prinsip ini dalam kehidupan bersama kita, persahabatan, keluarga, masyarakat, dan gereja? Waktu saya berkenalan dengan staf baru di kantor saya, kami membangun hubungan saling menguatkan satu sama lain, berbagi kesaksian tentang kebaikan Tuhan, serta menceritakan segala kebaikan karakter kami masing-masing, dan tentunya saling mendoakan. Meskipun kami juga sering ribut dan berbeda pendapat. Suatu hari teman saya mengalami pergumulan berat dalam keluarganya sampai di ambang perceraian. Saya tetap mengajak teman saya berdoa dan terus mengandalkan Tuhan. Tuhan menyampaikan pesan melalui doa saya untuk teman saya. Tetaplah bertahan, Tuhan pasti pulihkan keluarga kamu. Dan janji Tuhan digenapi. Setelah 2 tahun berlangsung, mereka hubungannya dipulihkan. Timbal balik terjadi pula dalam hubungan persahabatan kami. Pada saat saya mengalami pergumulan untuk saya mengambil pensiun dini atau tidak, teman saya tiba-tiba menelpon saya untuk menyampaikan pesan Tuhan yang disampaikan kepada dia untuk saya. Dia menyampaikan bahwa jangan pernah ragu dan takut, ambillah pensiun dini segera karena Tuhan punya rencana besar dalam hidup saya. Waktu itu kami sudah tidak tinggal dalam satu kota, kami berbeda kantor, dan bahkan jarak kami berkomunikasi sangat jauh berbeda. Persahabatan kami tetap berjalan dengan saling membangun. Saya bersyukur bahwa persahabatan kami dibangun di dasar kasih Kristus. Saya tidak pernah bermimpi Tuhan memberi saya tanggung jawab besar untuk mengembalakan domba-dombanya setelah saya pensiun. Hubungan yang timpang melahirkan penindasan. Hubungan yang setara membuahkan kemajuan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau-lah yang memberikan kami teman-teman yang bisa saling membangun. Biarlah kami tetap mengandalkan Tuhan. Berikan kami lingkungan yang baik, lingkungan anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan dimanapun kami ditempatkan. Apakah di tempat kerja, di kampus, di dalam keluarga juga, biarlah kami tetap saling menguatkan. Kami bersyukur ada Kristus di dalam hubungan kami dengan sahabat-sahabat kami di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.